Begini Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait tugas Ibu selaku pimpinan di SMP Negeri 26 Semarang. Mungkin banyak pengalaman Ibu yang terkait dengan pengambilan keputusan berhubungan dengan kode etika dan teguran moral serta nilai kebajikan. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang ini Ibu. Selama Ibu bertugas di sekolah ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Ya, terima kasih Bu Prima. Saya ingin menyampaikan sedikit pengalamannya sebagai kepala sekolah SMP teman-temanku. Karena begini, hampir setiap hari muncul permasalahan pasti ada, baik itu dari siswa sendiri, dari guru, dari antar dan masyarakat semuanya. Lalu bagaimana saya mengatasi atau menghadapi permasalahan itu yang kayak akhirnya bisa berbenturan dengan etika moral, kemudian berbenturan dengan dilema etika, kemudian berbenturan dengan kepentingan dan lain-lain. Yang pertama kali mengidentifikasi permasalahan itu mana dulu yang akan saya lakukan. Contoh terkait dengan kalau itu permasalahan muncul tapi terkait dengan kepentingan saya pribadi, biasanya saya abaikan dulu. Tapi kalau permasalahan muncul terkait dengan siswa, dengan guru dan sebagainya, biasanya saya akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya apa, kemudian kenapa kok permasalahan itu muncul, kemudian apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Lalu saya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kalau itu terkait dengan siswa, tentunya dengan guru BK, dengan guru. Kalau itu terkait dengan gurunya itu sendiri, saya akan berkoordinasi dengan Mbak Pimpinan, Pak Wakilnya dan sebagainya, apa yang harus saya lakukan. Lalu saya memutuskan itu juga tidak dari saya sendiri, tapi dari berbagai pihak berkolaborasi. Gitu nih. Nah selanjutnya setelah Ibu mengidentifikasi, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengatasi ini, kita kemarin juga sempat rodok tapi akhirnya selesai dengan baik. Karena apa? Ya itu tadi pendekatan, melakukan satu pendekatan yang persuasif, ya, pendekatan dengan orang tua, pendekatan dengan Pak Guyubannya, pendekatan dengan Pak Satpamnya, kemudian sebagainya. Karena intinya memang sekolah yang dianggap salah dalam arti ya yang bertanggung jawab, bukan salah ya, bertanggung jawab. Dan kita alhamdulillah bisa selesai dengan baik karena berkolaborasi, ini melakukan pendekatan dengan Bapak Ibu guru dan sebagainya dan alhamdulillah selesai. Kemudian jadi kalau bisa diulang lagi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan waktu itu? Ya, langkah-langkah penyelesaiannya itu pertama kali tentunya kan menyelamatkan si korban dulu ya, si anak ini bawa ke rumah sakit, lalu ini setelah mendapat penanganan baru orang tua kita panggil. Setelah kumpul data-data semua, bukti-bukti dan sebagainya, ya intinya nggak ada yang salah, dalam hal ini nggak ada yang salah, tapi solusi terakhirnya adalah sekolah siap untuk membantu dalam arti sesuai dengan kemampuan, karena sekolah sendiri kan tidak berasuransi, kan nggak ada asuransi, sehingga kalau membackup semuanya itu dari mana, orang tua juga tidak ditarik asuransi, sehingga yang membantu dalam arti membantu memberikan perhatian, memberikan sumbangan atau subsidi semampunya, kemudian mengkondisikan lingkungan kelasnya, guru-gurunya untuk tidak melakukan satu bullying ya, satu verbal, maksudnya bullying walaupun bentuk verbal, kemudian sinis atau apa dan sebagainya. Dan alhamdulillah berjalan lancar, anak sekarang sudah sekolah. Dan pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lilis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal yang efektif yang saya lakukan menghadapi permasalahan tidak dengan emosi. Oh, itu kuncinya ya? Kuncinya satu, emosi kendalikan dulu, emosi. Dia yang kedua melakukan pendekatan tadi, yang ketiga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang sekiranya efektif untuk bisa diajak bekerja sama. Masuk ke pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang paling
berarti justru SDM. Oh gitu. Kualitas SDM yang kita hadapi itu kalau kualitasnya bagus, dia bisa mengendalikan emosi tadi, bisa dengan rasa dan sebagainya, itu permasalahan cepat selesai. Oh gitu. Tapi kalau lakukan kita permasalahan itu muncul dari orang-orang yang SDM-nya maaf ya mungkin kurang bisa diajak kompromi, dia mengandalkan emosinya dan sebagainya, itu rasanya saja yang dia utamakan, nah itu sulit untuk ego itu sangat ya, itu tidak hanya dengan antar guru, dengan orang tua pun juga sama, dengan siswa pun sama. Tapi kalau siswa itu sebenarnya kan seemosi apapun dia, kalau kita pendekatannya baik itu juga baik. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ranah etika tersebut? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian ada bentuk dan prosedurnya mungkin apakah ada? Ada jadwalan khusus enggak, tapi langkah-langkah ya prosedur itu tetap ada. Contoh misalnya kita menghadapi anak berkelahi di sekolah, kita kan nggak mungkin langsung panggil tuh kita putuskan ya. Kita panggil dua-duanya, kita cari apa sih permasalahan dan sebagainya. Setelah itu pasti butuh perlu. Cuman begini Mbak, kalau dia permasalahan itu menyangkut keselamatan si siswa sama guru, maka saya saat itu juga akan cepat. Contoh permasalahan guru dengan guru di sekolah. Kalau kepala sekolah itu tidak murid ya Mas, tapi guru. Tidak murid ya guru, tapi guru, SDM guru. Tapi guru terjadi permasalahan. Nah ini mesti butuh langkah-langkah, kita tentukan juga waktu. Mengapa waktu? Karena beliaunya juga harus mengajar di kelas. Kapan kira-kira saya bisa berkomunikasi dengan si guru tadi yang timingnya pas? Dia orang yang gas, tapi juga kita bisa ngobrol dengan cara yang baik Bu, terima kasih sekali, ilmu bagi saya itu Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lilis dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di ranah etika? Ya, ada. Biasanya person atau orang-orang yang saya libatkan dalam hal menangani permasalahan itu saya lihat kualitasnya, kualitas sumber daya manusianya itu, bagaimana pengendalian emosi si orang itu, bagaimana kedewasaan memandang satu permasalahan itu, kemudian bagaimana sebelumnya itu kalau saya libatkan merunyamkan masalah atau malah menambah itu ada 26 banyak. Biasanya saya mesti melibatkan sampai guru yang saya anggap ini mampu. Kalau saya bicara tentang ini pasti bisa. Baik Bu Lilis, terima kasih. Yang pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Bu Lilis paparkan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bu Lilis petik dari pengalaman Bu Lilis selama ini dalam mengambil keputusan di ranah etika? Hal-hal yang bisa diambil hikmahnya ya dari sebenarnya manusia itu ternyata memang harus saling memahami dalam arti ini punya latar belakang yang beda. Unik Bu Prima itu punya latar belakang yang berbeda. Pak ini juga nggak bisa disamakan. Manusia itu dia bergerak itu karena dia punya latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kok raiso kayak gitu. Kok Bu Prima nggak bisa dengan seperti ini dengan Pak Musa nggak bisa. Karena masing-masing punya. Yang kita yang berikutnya menolong seseorang, menolong orang lain, lalu menemukan solusi, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat itu ada kepuasan. Ada kepuasan sendiri. Sangat apa ya, berarti saya punya arti ya. Ternyata punya arti. Saya tidak hanya barang yang hanya terombok, tapi saya punya arti. Untuk siapa? Untuk orang. Pertama untuk. Terima kasih Bu Lilis, saya catat itu. Dan itu prinsip saya dari kepala sekolah di SMP 26. Saya nggak pernah memikirkan kebutuhan saya dapat apa dari SMP 26, saya nggak pernah. Tapi saya bisa lakukan apa sebelum saya pensiun untuk SMP 26. Jujur saya nggak itu. Terima kasih sekali Bu Lilis. Yang terakhir itu garis bawah itu saya catat. Jadilah orang yang apa yang bisa diberikan, bukan apa yang saya dapatkan. Langsung catat ini. Jadi apa yang bisa memberikan pada orang lain. Jangan pikirkan apa yang bisa dapatkan dari orang lain. Saya kira itu kalimat penegas sekaligus penyemangat bagi saya. Bu Lilis, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya. Baiklah, karena waktunya terbatas, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan Bu Lilis semua bantuan
waktu dan ilmunya yang diberikan kepada saya. Ya, waalaikumsalam, Bu Dona. Semangat ya. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesempatannya juga dalam memberi kesempatan saya untuk Bapak bersedia saya wawancarai dan dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai CGB Angkatan 8 Semarang. Ya, kali ini saya ingin mewawancarai Bapak utamanya tentang pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan di SMP Negeri 21 Semarang, terutama yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral Bapak. Ya, kita mulai pertanyaan yang pertama Bapak. Selama Bapak memimpin di sekolah ini, bagaimana Bapak Didik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Jadi yang pertama harus kita ingat, yakini bahwa kita itu selalu diuji dengan masalah. Nah, saya sebagai yang dituakan sebagai kepala sekolah di sekolah ini juga menghadapi hal itu. Nah, yang saya lakukan adalah memang betul menginventarisasi permasalahan-permasalahan sehingga ketemu, oh ini yang harus kita dahulukan untuk segera saya cari solusinya. Kemudian akar masalahnya apa, berusaha saya cari, dan dengan komunikasi yang bisa solutif, kami lakukan pendekatan ke siapa saja yang harus terlibat dalam ini. Kemudian tentunya juga memperhatikan etika tadi. Itu konsep disiplin positif juga masuk di situ. Ya, ide yang bagus sekali Mbak Didi. Jadi inventarisasi dulu permasalahan, kemudian berdasarkan skala prioritas ya Pak ya, dan mana yang paling penting duluan gitu nih Pak. Baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama Bapak memimpin di sini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin Bapak sering mengalami hal ini ya Pak. Ya. Bagaimana caranya mengatasi hal Jadi masih terkait dengan pertanyaan pertama tadi, intinya adalah di bagaimana kita mengefektifkan komunikasi supaya bisa efektif kita segera memutuskan. Pasti ada kita menghadapi, kalau kita memutuskan sesuatu akan menghadapi ini setuju dan ini sebenarnya kurang setuju, kurang sesuai. Apalagi ditanyakan bahwa bagaimana jika menghadapi dua pihak yang harus itu pada benar gitu loh. Nah, memang kita harus melakukan yang pertama dengan ketenangan, kemudian ya menurut agama dan keyakinan kita ya, itu ada caranya. Paling tidak misalnya kalau saya sebagai muslim sholat dulu, tenang, direnungkan, kemudian nanti pasti akan menemukan, oh ternyata saya harus ini segera diputuskan, harus memilih ini. Nah, kemudian kita segera memutuskan itu, kita harus ini yang kita ambil. Nah, langkah berikutnya adalah ada pihak yang dalam tanda kutip mungkin kurang sesuai loh, Pak Didik memutuskan yang ini, padahal saya harapannya usulannya ini. Nah, itu harus segera dibuat suasana menjadi kondusif, pendekatan pelan-pelan. Kemudian ya tadi dalam bahasa Jawa itu sakerto marang saluku, ya, berusaha kita itu mendekati yang ini kok merasa ya dengan keputusan ini merasa kok saya nggak diperhatikan. Nah, itu harus berusaha segera di-clearkan gitu, kondusif, harus segera diciptakan lagi. Luar biasa idenya Pak Didi. Jadi kuncinya ketenangan ya Pak ya? Ketenangan, setelah itu religiusitas kita mainkan ya Pak di situ ya. Jadi
kemudian tidak melupakan pendekatan ke pribadinya masing-masing gitu ya Pak. Ya. Ya. Jadi intinya keputusan yang diambil ketika kita sedang dalam titik emosi marah itu hasilnya bagaimanapun tetap tidak baik. Gitu ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak, itu masukan yang bagus sekali untuk saya pribadi. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak Didik lakukan selama ini? Sepertinya tadi udah dijawab ya Pak ya. Mungkin bisa dipertegas lagi Pak Didik tentang langkah-langkahnya, urut-urutannya. Jadi ketika kita harus segera mencari solusi menangani permasalahan ini, baik yang dihadapi guru pada perilaku menyimpang siswa, kepala sekolah terhadap perilaku siswa dan guru dan tendik, itu ada mekanisme. Nah, mekanisme itu bahkan kalau bisa dibuat semacam SOP. Nah, jadi langkah yang pertama dilakukan itu apa, itu ada. Setelah ini bagaimana, itu langkah-langkahnya itu ada di mekanisme itu. Nah, paling tidak yang pertama adalah kita mencari akar masalahnya ya, dengan komunikasi, dan kita upayakan mereka itu bisa dengan enjoy itu ngomong, kamu kok melakukan seperti itu, ada keinginan begitu itu apa. Nah, biar ngomong sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita masuk dalam tahap menyampaikan bahwa yang diinginkan, yang dilakukan itu seandainya kamu bagaimana, sampai timbul dia kesadaran dan ada empati. Oh yo, nek iki aku seandainya saya memposisikan sebagai ini bagaimana. Nah, itu penyadaran, empati, dan ada kesadaran dari diri sendiri untuk tidak mengulang. Nah, seperti itu. Setelah itu pemulihan, ya, pemulihan, dan secara umum kita ciptakan suasana yang kondusif lagi. Nah, ingat, kalau sudah seperti itu, biasakan segera dilupakan bahwa dia melakukan kesalahan, siswa melakukan kesalahan, segera dilupakan. Jangan sekali-kali mengungkit kesalahan anak, kesalahan guru. Jangan sekali-kali ya, kunci. Itu benar-benar diwanti-wanti, diimplementasi sekolah ramah anak yang disiplin positif itu di situ. Tegas harus, disiplin wajib dilakukan. Yang tidak boleh itu adalah dengan kekerasan, menyakiti, merendahkan martabat. Maka kalau sudah selesai, ya wis, ingat seseorang, khususnya anak, melakukan perilaku menyimpang itu disadari dia bisa berubah. Yang kedua, itu adalah sebuah proses kehidupannya dalam menemukan nanti proses yang lebih baik. Karena itu sebagai pembelajaran Bapak Ibu guru yang melakukan perilaku menyimpang, anak-anak khususnya gitu. Saya terkesan sekali, terutama yang Pak Didik menumbuhkan kesadaran dari sendiri-sendiri dan tetap menghargai kelanjutannya ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi selalu memberi kesempatan ya Pak ya. Selalu memberi peluang untuk memperbaiki gitu ya Pak ya. Dan sadari bahwa perilaku yang dilakukan itu adalah proses. Enggak ada anak yang sekolah yang zero kasus. Masalah itu selalu ada. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Didik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif telah Bapak lakukan? Ternyata gitu. Yang pertama itu harus dengan pendekatan yang tidak merendahkan martabat, tentunya dengan tenang, pilihan diksi yang tepat, pendekatan, jangan mempertemukan kalau ini dengan ini, kalau nanti crash, ojo ditemukan sendiri-sendiri. Nanti kita akan menemukan akar masalahnya, dan baru nanti kita segera memutuskan yang ini, dan segera dipulihkan suasananya. Karena setiap kita memutuskan yang satu inginannya begini, itu kan ada yang merasa tidak diperhatikan. Nah, itu harus segera dipulihkan. Pemulihan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan
ada kasus-kasus dilema etika berdasarkan pengalaman Pak Didik selama ini. Tantangannya apa Pak yang paling berat? Tantangan itu yang real nyata selalu kita hadapi dan saya juga mengalami itu adalah tidak segera memahami bahwa dia itu salah. Oh gitu. Ketika dia misalnya kita memutuskan begini, tidak setuju dengan pendapatnya ini tidak segera menyadari, tetapi berusaha malah mengikuti barat tapi tetap pengen boleh celai, pengen ngobrol. Tak merasa benar. Padahal di sisi lain dia itu ada kelemahannya juga. Contoh yang saya hadapi real, orang tua karakter orang tua di sini itu kan tinggi. Karena saya baru masuk di sini sudah ada aduan, ombudsman, saya berusaha dengan tenang, pasti ada solusi. Nah, setelah ditemukan akar masalahnya, ternyata ada beda pendapat ego antara dua orang tua ini. Nah, ternyata saya sampai ngomong begini, dia loh kok tanggapannya masih begini. Nah, itu tantangan itu. Jadi ketika saya menyampaikan gini dari salah satu orang tua yang ada dulu, itu kan juga sudah disampaikan ke Pak Gibran bahwa nanti orang tua yang tidak mampu akan dibantu, Bondowoso akan dibantu oleh yang mampu. Nah, saya mengatakan dengan loh Pak Didik menganggap saya nggak mampu, silakan Pak dicek rumah saya di Jepara. Saya nggak begitu Pak, maksud saya. Nah, malah salah paham. Nah, itu yang menurut saya tantangan. Iya. Berarti diksi yang saya pilih ini maksud saya itu ingin memberi contoh yang lain. Maksud saya secara umum orang tua atau yang kurang mampu dengan misalnya kantor yang saya ini dari Pak Gibran itu sudah menyampaikan nanti akan membantu. Jadi semua tetap difoto dulu. Nah, kok itu malah menyampaikan ya berarti itu saya nggak mampu. Nah, itu kan berarti salah dari mana. Nah, itu tantangan itu harus dijawab, dijelaskan lagi. Nah, kalau tidak diterima ya saya percaya kita harus yakin dia nanti akan menyadari sendiri, oh, saya tak omong kamu salah. Nah, dan kewalek diri begitu. Kita tetap yakin yang saya sampaikan ini benar, kemudian dia nanti biar menyadari sendiri. Luar biasa Pak Didik. Saya terkesan dengan ketenangan Pak Didik dalam mengatasi tantangan yang seberat itu. Baik Pak Didik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwalnya. Kemudian apakah Bapak juga apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ini harus nanti dijadikan pedoman bahwa kita tidak boleh gegabah berusaha-berusuh dalam menyelesaikan, apalagi itu nanti ada dampaknya. Maka harus ada kalau di guru BK itu ada yang namanya mekanisme alur langkah-langkahnya begini, setelah itu begini, panggil orang tuanya, terus kok nggak sama, harus kita satukan sampai dia paham. Jangan sampai ini memarahi anaknya, itu tahap-tahapnya harus ada. Jadi saya setuju dalam mengambil keputusan tetap tidak gegabah, ada tahapannya, ada titik perenungan, misalnya dalam kesendirian, oh besok aku butuh ini. Ketika sudah menemukan solusinya, ini saya harus masuk ini. Kadang-kadang saya sering menyampaikan hal-hal yang keputusan, menyampaikan info itu ke grup PP. Hanya inilah nanti yang meneruskan teman PP ke grup Islam. Tetapi ada kalanya saya harus tetap segera menyampaikan ke grup Islam. Nah, seperti itu berarti teman-teman PP sudah menyadari Pak Didik ini ada sesuatu yang cepat, tidak perlu meminta teman PP nanti yang meneruskan langsung menyampaikan. Ya, contoh
Senin pagi kemarin itu saya langsung menjelang subuh senam daripada tiduran sambil membuat 2 poin. Nah, poin pertama adalah info penting. Nah, itu jarang saya begitu, paling yang PP gitu. Satu, berdasarkan koordinasi mendadak kemarin ada ditentukan bahwa besok Senin memakai semua sepatu seragam. Saya bahasanya akan ada tim dari Kementerian RA turun ke sekolah. Nah, itu jadi tidak ke dinas pendidikan nanti sampai enggak ke sekolah. Mohon semuanya berpakaian yang bisa menunjukkan Senin itu ya semuanya kaki, tidak ada sepatu yang hitam. Terus semuanya memakai pin ini di atas nama, emblemnya lengkap, pin sudah jadi, sudah saya foto, terus dimasang ini tak foto. Jadi teman-teman tahu bahwa ada sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti, sudah cacat saat terjadi, dan besok teman-teman tinggal ini Pak. Terus poin kedua ini, besok adalah hari terakhir mengunggah data dukung untuk penilaian SRA. Mohon koordinator Triana mengkoordinir teman-teman yang sudah pastikan yang apa yang kita miliki terunggah semua. Terima kasih. Mari bergerak bersama untuk yang terbaik untuk nama besar Senek Dasar itu. Luar biasa Pak Didi. Itu, jadi ada jadwal tertata, prosedur diikuti dan dengan tenang ya Pak ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kita harus yakin bahwa kita itu tidak bisa egois, termasuk dalam memutuskan. Iya. Nah, di dunia kerja, saya sebagai kepala sekolah, apapun yang akan saya putuskan, saya tetap memanggil atau meminta pertimbangan minimal Bapak. Yang Bapak saya panggil ke tempat ini, itu harus kita wakili. Bapak, terus misalnya itu berkait dengan bendera. Nah, Bu, ini ada gini-gini, nah gimana? Itu, jadi ini penting sekali untuk membantu memberi solusi. Apalagi kan senior yang di sini sudah lama, itu perlu kita gali. Termasuk saya sering jagungan dalam sana di basecamp dan ngobrol, itu ternyata saya mendapatkan cerita-cerita, oh besok ini. Nah, versi dari sini begini, itu harus, oh iya ternyata ini. Apakah harus marah? Ya jangan, nggak boleh marah. Oh sokokono ini gitu, perlu pelan-pelan bisa. Nah, salah satu yang perlu dipertimbangkan itu kan di sekolah. Kalau di rumah, nah, kan ada keluarga, ya, ada istri atau suami. Itu sesekali di suasana yang mungkin itu pas, kita ceritakan, aku yang sekolahmu aku ini bilang, pasti akan ikut memberi support, ikut solusi lah, mencari jalan keluarnya. Yang kadang-kadang saya cerita kalau sudah masalah sudah selesai. Berarti banyak orang yang sangat membantu Pak Didi ya Pak, baik di kantor maupun di rumah ya. Dan ternyata peran keluarga juga sangat penting ya Pak ya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang pertama, satu, tadi bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yellow kasus, selalu kasus masalah konflik itu harus siap kita hadapi. Yang pertama itu, dan semua masalah itu adalah proses pendewasaan, proses Allah memberikan pengalaman yang itu menjadi guru yang paling baik. Nah, kemudian semua masalah itu ada solusinya. Nah, solusi yang terbaik jangan egois diselesaikan sendiri. Pertimbangan masukan dari yang lain itu penting. Kemudian salah satu yang menjadi kunci adalah ketenangan, komunikasi, cari akar masalah,
nanti akan menemukan yang terbaik, keputusannya ternyata harus seperti ini. Nah, itu pembelajaran yang harus kita ambil. Oh ya. Luar biasa sekali Pak Yudi. Saya senang sekali, ternyata saya ini tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, tapi saya dapat pesan dan ilmu yang banyak sekali ini Pak sebagai seorang guru. Semoga saya bisa menerapkannya juga, bisa mencontoh apa yang sudah Bapak ajarkan tadi dalam menghadapi